Tanpa babi bu atau basa-basi, langsung saja kita mulai. Serbu! Ayo tangkap bebeknya! Jangan sampai lepas! Wah! Langsung disergap si buaya. Kalau dilihat dengan mata, kecepatan sergapannya secepat kilat. Cakep! Si buaya sampai digendong begitu sama Bunda. Ya iyalah Bunda, tetap aja itu buaya. Sejinak-jinaknya buaya, dia tetap memiliki naluri liar ya teman. Wadaw, banyak banget. Wah, lapar bener nih kayaknya sob. Gak butuh waktu lama, ayamnya sudah ludes diserbu. Kalau Pak Hansip udah kasih kode tiup peluit, itu tandanya semua harus berhenti. Tapi kenapa ya? Karena ada sesuatu yang menggemaskan mau melintas nih. Siapa hayo? Yaps, siapa lagi kalau bukan Sobat Totan si bebek? Ayo baris yang rapi, tunjukkan kekompakan kalian. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Ayo terus. Di sini warga punya kebiasaan unik teman. Saat gerombolan bebek ini lewat, semua kendaraan sudah pasti auto berhenti. Wih, keren ya. Karena sama-sama menggunakan jalan yang sama, jadi etikanya ya harus bergantian. Ini baru namanya saling menghargai sesama pengguna jalan. Cuakep. Teman, kalian tahu gak sih kenapa bebek sering jalan bergerombolan seperti ini? Selain karena bebek pandai meniru, bergerombol ternyata juga dapat membuat mereka terlihat lebih besar, sehingga akan mengecoh para predator. Kirmix alias Kirimiximil. Oh iya, mereka adalah bebek Mojosari asli dari Mojokerto, Jawa Timur. Sobat Totan yang satu ini adalah bebek lokal asli kebanggaan Indonesia. Bisa dibilang Sobat Totan ini akamsi alias anak kampung sini. Bebek Mojosari ini terkenal sebagai petelur handal. Meski badannya agak mungil, tapi produksi telurnya nggak main-main. Udah gitu, ukurannya besar-besar. Jadi jangan remehin si momi-momi produktif ini ya. Tubuh bebek Mojosari didominasi oleh bulu berwarna coklat. Para peternak percaya, warna coklat menandakan kalau sang bebek punya produktivitas yang tinggi. Lihat, kalau mereka sedang berkumpul, udah kayak coklat berjalan ya. Duh, jadi lapar. Loh, itu kok ada bebek yang warnanya beda sendiri sih? Kamu nyasar apa gimana nih sob? Tenang, Sobat Totan ini bukan salah alamat kok. Jadi bebek putih ini adalah alfa jantan pimpinan koloni. Nah, warnanya memang beda sendiri supaya bisa terlihat jelas oleh kawanannya. Bebek alfa tidak selalu berada di depan teman. Mereka terkadang juga suka masuk barisan tengah, samping, sampai belakang. Keren sob, ini baru pemimpin yang suka melindungi kawanannya. Cuakep. Oh iya, kalau Pak Hansip Edi ini memang rutin mengangkut bebeknya setiap hari ke sawah teman. Biasanya sawah yang menjadi tujuan adalah yang baru saja panen, karena bebek bisa menemukan beragam makanan di situ. Meski saat mencari makan mereka berpencar, tapi saat Pak Hansip sudah mengangkat kayunya, semua bebek otomatis langsung mengikuti. Siap gerak, maju, jalan, tuh dua. Sopo sing kate melok nyekel lomba bebek? Kaget. Pak Hansip ini loh, datang.
mengajak lomba nangkap bebek. Come on Bu Ibu, let's go. Kita ikutin Pak Ketua. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, akhirnya kita sampai nih di arena lombanya. Oke, kalau begitu, semua ibu-ibu langsung bersiap ya. Di sisi kanan sudah berjejer 6 orang ibu-ibu yang siap bertanding memperebutkan si bebek. Menang, menang, menang. Itulah jargon kita. Dan di sisi sebelah kiri, seluruh supporter juga sudah bersiap untuk memberi semangat. Ayo, gemakan yel-yelmu. Yeay! Bukan cuacanya aja nih yang panas, tapi suasana di arena juga ikut memanas. Oke, tanpa babi bu atau basa-basi, langsung saja kita mulai. Serbu! Ayo tangkap bebeknya! Jangan sampai lepas! Lihat teman, meski dalam keadaan terdesak karena mau ditangkap, para bebek ini tetap lari sambil berkelompok. Bukannya malah mempermudah, jadi malah semakin sulit tuh menangkapnya. Apalagi bebek Mojosari terkenal dengan kemampuan berlarinya karena memiliki postur yang ramping. Jadi bisa langsung satset-satset tuh untuk mengecoh para ibu-ibu ini. Ayo, giring ke pojokan Bu Ibu, biar mudah menangkapnya. Dan ciats! 1 ekor tertangkap. Tangkap lagi. Dan yaps, semua peserta sudah dapat lebih dari 1 ekor. Luar biasa. Nah, untuk pemenang juara satunya lomba bebek ini adalah Ibu Baju Oranye. Selamat untuk ibu sang pemenang. Mantap deh. Hadiahnya Otan kasih 1 paket sembako. Lumayan kan bisa buat masak 1 minggu. Nggak cuma itu aja, si ibu ini juga dapat piala bergilir dari si Otan. Kirin mixi mil. Kalintang akur banget sih sama ayam. Ajak Otan juga dong kak. Tapi kok digoyang-goyang gitu sih? Loh, kok kepalanya tetap stabil nggak ikut goyang-goyang? Oh iya, ayam kan punya sistem vestibular di kepalanya. Jadi meski badannya digoyang-goyangkan, kepalanya akan tetap stabil tuh. Nah, kira-kira kalau sobat Otan si bebek ini punya kemampuan yang sama nggak ya? Oke Kalintang, mari kita coba. Lihat teman, ternyata bebek juga punya kestabilan di kepalanya tuh. Saatnya kita bilang berhasil. Yeay! Sama seperti ayam, stabilitas kepala unggas ini dihasilkan oleh sistem vestibular. Pada leher unggas terdapat banyak tulang dan sendi, sehingga membuat leher mereka bisa fleksibel. Oh iya, kestabilan ini sangat berfungsi untuk membantu penglihatan mereka saat berlari, loncat, atau terbang. Jadi walau banyak bergerak, penglihatan mereka bisa tetap stabil. Wih, mantul! Wih, Kalintang bawa semprotan air nih. Kayaknya mau mandiin bebek ya. Otan ikut ya. Loh, kok nyemprotnya sedikit-sedikit sih kak? Kalau segitu mah namanya bukan mandi, tapi kecipratan. Walah, ternyata Kalintang bukan mau mandiin bebek teman. Tapi Kalintang lagi mau menguji bulu bebek. Apa benar bulu ini tahan air atau tidak? Coba kasih gambar close up-nya om kameramen. Wah, betul aja tuh. Pas disemprot, airnya langsung meluncur jatuh ke bawah. Keren. Nah, kalau bulunya kita rendam di dalam air, apakah masih tetap kering? Mirikiti cibi. Lihat teman, saat bulunya diangkat, banyak air yang turun karena bulu bebek tidak dapat menyerap air.
Sudah tahu kenapa? Karena bulu bebek ini mengandung minyak, sehingga bisa tahan terhadap air, teman. Minyak ini dihasilkan dari kelenjar yang ada di bagian ekor bebek. Tujuan bebek melapisi tubuhnya dengan minyak adalah agar saat berenang bulunya tidak basah, sehingga suhu tubuhnya menjadi lebih stabil. Saatnya kita ucapkan wadidaw! Teman, selain anti air, ternyata bebek juga tidak bisa mengeluarkan keringat loh. Tapi tenang, Sobat Totan ini punya kemampuan untuk mengatur suhu tubuh mereka kok. Saat cuaca panas, bebek lebih memilih untuk berenang di air untuk menstabilkan suhu di dalam tubuhnya. Itulah mengapa, walau tidak berkeringat, tapi Sobat Totan ini rajin banget mandi. Nah, kalian jangan mau kalah ya sama bebek. Harus rajin mandi tuh, biar tetap wangi kayak Otan. Wah, kayaknya lagi ada pesta besar nih. Tuh lihat, bebeknya banyak banget. Makan sepotong aja udah kenyang ya. Apalagi kalau sebanyak ini. Wedeh. Oh ya, bebek sebanyak ini disajikan dalam acara Grebek Bebek di Desa Sukomarto. Pesta ini rutin dilaksanakan dan sudah turun-temurun, teman. Istimewanya nih, ada ribuan ingkung bebek yang dibuat oleh warga, kemudian disedekahkan kepada mereka yang datang dan kurang mampu. Mantap! Asal-usul bebek dijadikan simbol dalam upacara ini bermula dari zaman kerajaan Demak terdahulu. Di bawah kepemimpinan Raden Fatah, Desa Sukomarto menjadi salah satu tempat untuk menyiarkan agama Islam. Tapi nggak cuma menyebarkan agama saja nih, tapi beliau juga membantu perekonomian warga dengan cara beternak bebek. Sejak saat itulah, tradisi yang diselenggarakan di sini selalu menggunakan bebek sebagai simbol penghargaan dan kemakmuran. Germaks, keren maksimal! Siapa sih di sini yang bisa nolak makan daging bebek? Dagingnya yang gurih dan teksturnya yang padat bisa langsung auto memanjakan lidah tuh. Tapi kadang-kadang kalau masaknya nggak benar, masih terasa tuh bau anyirnya. Nah, tenang. Otan punya jawabannya agar daging bebek nggak bau anyir lagi nih. Ibu-ibu kesayangan Otan, tolong dicatat baik-baik ya. Yang harus dilakukan pertama ialah membersihkan bulu bebek. Apalagi di bagian berutunya, harus benar-benar bersih ya. Lanjut, bila sudah bersih, ini dia gongnya. Buang simpanan minyak yang ada di area berutu bebek. Setelah dibuang, lalu cukup dipencet-pencet aja nih, hingga minyak yang berwarna kuning pucat keluar semua. Karena di bagian ini tersimpan minyak dari lemak yang bisa memicu bau amis. Nah, kalau sudah begini, bebek langsung bisa diolah sesuka hati deh. Selain rasanya yang enak, daging bebek juga dapat menjaga kesehatan tulang hingga jantung loh. Mantap!